Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal matematika kelas 9 dan hari ini kita lanjutkan di part yang kedua ya, melanjutkan dari yang pertama. Yuk kita bahas soal yang pertama yakni tentang kesebangunan dan kongruensi. Di sini yang pertama kita diminta untuk memperhatikan sebuah gambar ya tentang segitiga kongruen, segitiga kesebangunan dan kongruensi. Yang ditanyakan adalah panjangnya BC ya, yang ini ya. Oke, kita pahami dulu gambarnya, kemudian kita bahas satu-satu. Jadi, untuk menghitung panjang BC, kita bandingkan dengan segitiganya ya, dua segitiga. Jadi teman-teman kalau lihat ini bisa ada dua segitiga ya. Yang pertama segitiga yang kecil yakni ADE, ini yang kecil ya. Dan yang kedua segitiga ABC. Nah, yang ini ya, yang kedua. Nah, kita hitung perbandingan skalanya. Ini cara paling cepatnya ya. Panjangnya AD di sini itu 4 ya. Ini yang kecil ya. Nah, untuk yang besar itu berarti yang ini ya. Berarti 4 ditambah 8 itu 12 sehingga perbandingannya adalah 1:3. Jadi yang kecil ini 1, berarti yang gede ini 3 kalinya gitu ya. Nah, ketika yang kecil di sini ukurannya 6 sisi bawahnya atau DE-nya, berarti BC otomatis adalah 3 kalinya. Itu kan paling simpel ya. Jadi 6 kali 3 18. Oke, jawabannya B. Oke, selanjutnya soal ke-12, yakni tentang sama ya, kesebangunan dan kongruensi. Di sini lebih ke soal cerita ya, terkait tentang suatu benda dan bayangannya. Ada gedung dan siswa. Oke. Untuk soal seperti ini, langkah lebih mudahnya kalau kita buat tabelnya ya. Di sini saya buat dua, yakni gedung dan siswa. Kemudian ada tinggi, ada bayangan. Di sini diketahui bayangan dari gedung 56, sehingga tingginya belum ya. Ini karena ini yang ditanyakan. Kemudian siswa udah tinggi dan bayangannya udah diketahui. Jadi kita pakai perbandingan senilai aja ya. Kita tinggal tulis X per 1,5 dan sama dengan 56 per 3,5. Ini perkalian silang ya. Berarti X dengan 3,5 dan 1,5 dengan 56. Sehingga 1,5 dikali 56 dibagi 3,5. Oke, jangan hitung dulu. Kita paling enak kalau pakai tembak-tembakan ya. Ini 15 dan 35. Masing-masing kita bagi 5. 15 bagi 5 dapat 3. 35 bagi 5 dapat 7. Ya. Selanjutnya 56 dan 7 bisa disederhanakan. 56 bagi 7 itu 8. Jadi 3 kali 8 adalah 24. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, ini sediakan sebuah pernyataan dan gambar. Di sini ada 3 gabungan ya, ada bangun ruang kerucut, kemudian tabung, sama setengah bola. Nah, kita diminta menentukan luas permukaan dari gabungan seluruhnya. Oke, kita jabarkan satu-satu ya. Oke, sebelum itu kita cari garis pelukis dari kerucut dulu ya, karena untuk menghitung dari selimut atau luas permukaannya kerucut kita butuh garis pelukis ya. Kita bisa menggunakan Pitagoras atau pakai cara cepat ya. Di sini R-nya 21 ya. R ini 21 dari kerucut, tingginya 28. Sehingga untuk mencari garis miring atau nilai S atau garis pelukisnya ini saya bagi sederhanakan ya, saya bagi 7, 21 bagi 7 dapat 3, 28 bagi 7 dapat 4. Nah, pasangannya 3, 4 di Pitagoras pasti 5 ya. Sehingga untuk mencari S-nya adalah 5 kali 7, 35. Jadi otomatis nih ya, garis pelukisnya 35. Ini soal level tinggi jadi perlu penjabaran satu-satu ya. Selanjutnya kita mulai mencari luas selimut kerucut ya. Luas dari selimut kerucut itu adalah PRS ya, PRS. Nah, kita butuh S. Nah, S-nya udah dapat tadi, yakni 35. Kemudian dari selimut tabung yakni 2 PRT ya. Jadi kelilingnya itu 2 PR kali tingginya ini 21 nanti ya. Terus kemudian terakhir luas setengah bola. Jadi setengah bola itu sama dengan 2 kali lingkaran ya, 2 PR kuadrat. Oke, di sini ini saya tebalin warna kuning dan merah ya. Ini kita cari yang sama ya. Ini semua unsur tiga-tiganya ada PR sehingga kita bisa membuat satu buah rumus ya tanpa menggunakan semuanya. Kita cari unsur yang sama yakni PR. Sehingga untuk mencari kerucut sudah ada PR berarti kurangnya S, tinggal kita tambah-tambahkan ya. Kemudian untuk tabungnya PR berarti yang belum ada adalah 2T,
Kemudian di bola adalah di sini R-nya kuadrat. Berarti karena sudah ada R1 berarti R-nya masih satu lagi ya. 2R. Nah, seperti ini. Sehingga rumus gabungan dari 3 bangun ruang ini adalah PR kali S tambah 2T tambah 2R. Oke, kita masukin ke angkanya. Pi-nya saya pakai 22/7 kali R-nya 21. 35 tambah 42 tambah 42. Di sini 2T ya. Tinggi yang pertama adalah ini ya, tinggi tabung, ya ini 21 kali 2, yakni 42, dan yang ini adalah 2R, 2 kali jari-jari bola. Jari-jarinya kan 21 ya, kali 2 sama dengan 42. Ini kita bisa tembak ya, 7 dan 21. 21 bagi 7 dapat 3, sehingga hasil penjumlahan dari 35, 42, dan 42 adalah 119. Sehingga totalnya adalah 7854. Oke, jawabannya yang D. Oke, lumayan panjang ini ceritanya. Oke, selanjutnya soal ke-14, yakni tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini ada gabungan kembali dua bangun ruang, yakni kubus dan balok. Ya, jadi ceritanya ini kubus mau diisi dengan balok. Oke, ini soal yang klasik ya. Jadi ini mudah. Dan di sini pi-nya diabaikan ya. Jadi kita nggak perlu hitung. Nah, ini lebih mudah. Kita pahami dulu di sini rusuk kubusnya 30 cm ya, kita tulis dulu. Kemudian sehingga jari-jari bola atau R-nya bola itu setengahnya dari 30, yakni 15. Ya, sepakat ya. Sehingga volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Kita isikan 4/3 kali pi, R-nya setengahnya 30 tadi 15 ya, kali 15 kali 15. Ini 15 sama 3 bisa kita coret, 15 bagi 3 dapat 5. 4pi kali, tinggal kita hitung ya, 5 kali 15 dan 15 ini 1125 kali 4 jawabannya 4500 pi, sehingga jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal ke-15 ya, ini tentang konsep bilangan ya. Ada suatu ujian, kemudian soalnya ada 40, dia kalau benar nilainya 5, kalau salah min 3 dan tidak dijawab min 1. Nah, di sini Anissa hanya bisa menjawab 36 soal. Benarnya 30 berarti otomatis 6-nya salah ya. Dan sisanya pasti 4. Nah, kan soalnya 40 ya. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 40, benarnya kita kali dengan 5. 30 kali 5, 150. Salahnya kita kali dengan min 3 ya, 6. 6 kali min 3 ya, ini min 18. Dan yang tidak dijawab 4 kali min 1, ya ini min 4. Dan 4 ini diperoleh dari 40 dikurang 30 dikurang 6. Ya. Ini soal mudah. Tinggal kita jumlahkan semuanya. 150 dikurang 18 dikurang 4. Jawabannya 128 yang C. Oke, soal selanjutnya yakni tentang PLSV persamaan linear satu variabel. Cuma di sini soalnya kompleks ya, jadi kita harus pahami benar-benar soalnya. Tapi ini tergolong masih mudah ya. Ada jembatan di Jepang namanya Kaikyo ya. Itu panjangnya 191 meter. Nah, ada juga jembatannya yang lebih pendek ya, namanya Shimotsui. Nah, yang kasih ini 111 meter lebih panjang dari 2 kalinya Shimotsui. Ya, ini pemahaman dari soal seperti itu ya. Nah, kita buat persamaan aljabarnya terlebih dahulu. Kita buat misal ya, panjangnya Shimotsui ini X. Karena yang ditanyakan ya. Nah, panjang kasih itu 2 kalinya si X dan lebihnya 111. Sehingga ditambah 111. Nah, kita masukkan ke persamaannya, 2x plus 111 sama dengan 1991. Kemudian biasa ya, sifatnya aljabar kita hitung, yang sejenis kita kelompokkan, kita kurangkan ya. Terus kemudian dapatnya 1880, kemudian 2x, kita cari nilai x-nya, kita bagi 2 ya. Jadi 1880 bagi 2 dapatnya 940. Jadi jawabannya A. Oke, soal nomor 17 terkait tentang bangun datar ya. Di sini disediakan sebuah bangun datar gabungan dari segitiga, siku-siku, dan persegi panjang ya. Ditanya adalah keliling gabungan. Nah, ini sangat mudah. Tinggal samping-sampingnya aja ini kita jumlahkan. Nah, masalahnya ini ada satu sisi nih, belum diketahui. Kalau yang ini 10 tambah sini 10 ya. Nah, ini yang sisi miring ini yang belum. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep Pitagoras ya. Kita pakai cara cepat aja ya. Seperti biasa, panjangnya CD di sini 9. Nah, kemudian EC ini sisi miring ya, atau CE, berarti sama dengan ini ya, 15. Jadi yang
yang ditanyakan adalah sisi yang pertengahannya ini, yang tegak atau yang tegaknya. 9 dan 15 itu bisa dibagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3, 15 bagi 3 dapat 5. Sehingga pasangannya 3 dan 5 itu 4 ya. Sehingga untuk mencari DE itu 4 kali 3 12. Ini cara cepat yang kita pakai ya. Terus kemudian kita cari kelilingnya karena panjang dia udah dapat 12. Kita jumlahkan di sini ada 5 sisi ya. 1 2 3 4 5. Ya kita jumlahkan aja. AB di sini 15, BC 10, DC 9, DE 12 yang sudah ditemukan dan AE 10 sehingga totalnya adalah 56. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Ini soal tentang statistika ya. Diagram berikut menunjukkan hasil ujian matematika dan bahasa Inggris. Nah, sini ada dua mapel ya. Yang nilai biru ini matematika, kemudian yang merah ini nilai bahasa Inggris. Yang ditanyakan adalah rata-rata dari kedua pelajaran. Selisihnya ya. Berarti kita hitung satu-satu ya. Terlebih dahulu kita pahami dulu bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, yang sebelah sini kita menghitung yang warna biru dulu, yang matematika ya. Kita bacanya dari sini ya, nilainya itu ada 4, 6, 7, 8. Oke, berarti nilai 5 nggak ada ya. Nilai terendah 4, 6, 7, 8. Oke, kita sesuaikan dengan tabelnya ya, 4, 6, 7, 8. Nah, yang berdiri ini adalah jumlah siswanya ya yang mendapatkan nilai tersebut. Di sini yang dapat nilai 4 ada 2, yang dapat 6 ada 5, yang dapat 7 ada 2, dan yang terakhir dapat 8 ada satuan aja. Nah, kemudian kita kalikan N kali siswanya ya, nilai kali siswanya. 4 kali 2 8, 6 kali 5 30, 7 kali 2 14, dan 8 kali 1 8. Kita total semua jumlah datanya adalah 60. Dan jumlah siswanya ada 10. Oke ya. Itu untuk yang matematika. Kita stop sampai sini. Kita lanjut ke yang nilai bahasa Inggris ya. Yang warna merah. Jadi sama ya skornya 4, 6, 7, 8. Tapi beda siswanya. Jadi yang dapat 4 bahasa Inggris cuma 1. Yang dapat 6 ada 4. Kemudian yang dapat 7 ada 3. Dan dapat 8 ada 2. Kemudian kita kalikan ya sesuai dengan ini dan kita dapatkan jumlahnya 65. Nah, kita kembali ke rumus rata-rata ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Dan di sini siswanya sama ya. Kebetulan kan ini di siswa yang sama gitu ya. Oke, untuk rata-rata mat sendiri 60 dibagi 10 itu 6. Kemudian di bahasa Inggris 65 dibagi 10 itu adalah 6,5. Jadi selisihnya ya tinggal kita kurang aja. 6,5 dikurang 6 hasilnya 0,5. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut di aritmatika sosial di soal ke-19, yakni terkait tentang menabung ya. Di sini Ridwan lebih menabung setiap hari Senin. Dia punya tabungan 5.000, tapi di sini uniknya setiap pekan dia itu menabung lebih 1.000 dari tabungan sebelumnya. Nah, ditanyakan adalah pekan ke-10 berapa jumlah tabungannya. Karena yang ditanyakan jumlah, berarti nanti kita menggunakan konsep SN ya. Oke, polanya seperti ini ya teman-teman. 5.000 berarti nambah lagi 1.000 ya jadi 6.000 7.000. Nah, ini berapa total semuanya berarti tinggal ditambahkan gitu ya. Oke, kita pahami dulu A atau suku pertamanya yakni 5.000. Di sini dapat beda atau selisihnya ya. Jadi 6.000 kurang 5.000 kan 1.000 ya. Sesuai konteks soal selisihnya 1.000. Kemudian kita yang ditanyakan adalah jumlah selama 10 pekan atau S10. Jadi saya pakai dua konsep ya. Saya mencari U10 dulu. U10 rumusnya A ditambah N dikurang 1. Di sini N-nya 10 dikurang 1 jadi 9. Sehingga U10 adalah A ditambah 9B. A-nya kita isi 5.000. B-nya 9 kali 1.000. 9.000 ya. Ditambah 5.000 itu hasilnya 14.000. Jadi di pekan ke-10 dia bakal menabung 14.000. Sekarang kita hitung S ke-10. Sebelum kita ke 10 kita pahami rumus SN, yakni N per 2 kali A ditambah UN. Kita isikannya 10, 10 bagi 2, N-nya sesuai dengan ini ya, 10 dibagi 2, awalnya 5.000 dan UN-nya atau U ke-10-nya adalah 14.000. 14 ditambah 5 itu 9 dan 10 bagi 2 itu 5. Jadi, 14 tambah 5 itu 19.000, kemudian kali 5 hasilnya 95.000. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang B.
Oke, lanjut di soal terakhir di part kedua, yakni tentang PGL, persamaan garis lurus ya. Disediakan sebuah grafik, kita diminta untuk menentukan persamaan garis dari grafik ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya, kebetulan soalnya juga paling simpel. Jadi untuk menentukan persamaan seperti ini kita pahami dulu A ya, A itu yang sini yang tegak, kemudian B yang A itu yang punya Y yang garis Y, kemudian yang sisi mendatarnya yaitu B, yakni 3. A-nya 2, B-nya 3. Oke, sehingga untuk persamaan garis tuh AX plus B sama dengan A kali B. Sangat mudah kan? A-nya kita kasih dengan 2, jadi 2 ini kasihkan ke X, jadi 2X, 3 kasihkan Y. Dan kebetulan semuanya tandanya plus, jadi semuanya plus ya. 2X plus 3Y, tinggal sisa belakangnya adalah 2 kali 3, ya A kali B ya. Jadi jawabannya 6. 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, mudah sekali yang ini. Oke, demikian pembahasan soal matematika di kelas 9 di part kedua. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.